awali dengan berdoa. Jadi saya memimpin doa dengan ambil sikap aslinya. Bayangkan kita berada di tempat yang nyaman, aman, dan penuh sukacita. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Bayangkan kedua orang tua kita berada di samping kita dan mereka mengharapkan kita menjadi orang yang sukses. Terima kasih kepada orang yang berada di sekitar kita, yang mendukung kita menjadi orang yang sukses. Tarik napas, katakan so di dalam hati. Buang napas, katakan ha. Sekali lagi, so ha. Penuh kesadaran jiwa dan raga, capupkan tangan di depan dada. Lantunkan salam damai. Om Santi 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 Om. Kita syukuri ya. Nah, di antara kalian ada yang bisa menyebutkan apa hal yang kalian syukuri hari ini? Ya, Kak Ayu. Masih diberikan kesehatan. Iya, sehat. Itu modal utama untuk kita berbuat sesuatu. Ya. Surya? Dapat menjalani segala kegiatan dengan aman dan nyaman. Aman, dari rumah ke sini aman, tidak ada
sendal dan pecah ya. Kantong terisi dengan uang. Satu lagi yang kalian keras gitu ya. Syukur. Satu lagi dong. Ada yang mau menyebutkan apa yang bersyukuri hari ini? Hal-hal kecil yang kalian miliki. Bintang. Bila ketemu hari ini kan sudah ujung-ujung nih ya. Sudah di penghujung, tapi sudah muterin lagu yang melo-melo gitu. Momen-momen terakhir langsung harus terus ya. Semua hal yang kita miliki hari ini harus disyukuri. Hal-hal kecil, jangan selalu melihat ke atas. Memang sesekali kita perlu melihat ke atas agar bisa memacu diri, tapi selalu tengok ke bawah. Ya, ada sandung, ada apa di bawah, ya. Dan sebelum ibu lupa, siapa yang tidak hadir hari ini ya? Tadi sudah izin dulu ya. Oh ya, Satya kebetulan bisa selika izin. Ya bunga ya. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya, ibu ingin kalian melihat sesuatu dulu yang kita sudah lalui ini. Berdoa selalu jangan lupa ya di mana saja. Kemudian ingat kesepakatan atau keyakinan keras kita ya, di mana saja kalian harus selalu berdoa, kemudian menjaga etika karena ini adalah pelajaran pendidikan budi pekerti juga masuk selain pendidikan agama Hindu. Jadi budi pekerti lainnya. Selanjutnya saling menghargai, saling menghormati, saling menghargai. Kalau ada yang bicara tolong disimak. Demikian juga sebaliknya. Kemudian tetap komitmen untuk menjaga kebersihan kelas ya, dan disiplin. Oke, silahkan dicermati gambar apakah itu? Ya, angkat tangannya. Ada apa itu? Silahkan Kak Ayu Suwantini. Jadi gambar itu adalah gambar HP, di mana sekarang kan mungkin banyak nih menurut saya Ya. Semakin banyak cara orang tua untuk ngempu ataupun mengasuh anaknya menggunakan Enggak apa-apa, sekarang kan bahasa Bali. Bahasa Bali nggak apa-apa. menggunakan HP sehingga sangat berpengaruh buruk bagi kesehatan anak tersebut. Iya. Akhirnya apa? Ilustrasi gambar yang kedua ada anak kecil. Terjadinya sakit mata dan lain sebagainya. Ya. At least jadi pakai kacamata kan? Ya. Udah punya 2 mata tambah 2 lagi 4 matanya. Kemudian yang bawah itu kan itu ya sampai di perban matanya. Ini salah siapa gitu? Salah HP yang disalahkan ya. Oke, sekarang refleksi ke kalian. Kalian punya HP kan ya? Punya. Ada yang nggak punya HP? Tidak, jangan mau semua pakai HP. Apalagi COVID kemarin kan kesempatan untuk kalian menekan orang tua. Nah, belajar daring kan saya HP, saya nggak belajar itu. Ya, ada nggak modusnya tuh? Ya, kebablasan sampai sekarang. Bagaimana tanggapan kalian mengenai gambar tersebut? Positif or negatif? Negatif. Yang di sini negatif, padahal positifnya banyak sekali HP itu. Ya, cuman kita yang tidak bisa memakainya dengan baik. Jadi daya bukan salah HP-nya ya. Kemudian seberapa sering sih kalian menggunakan HP? Setiap hari. Setiap hari punya 24 jam kan? Berapa jam punya HP? Jam. Cuma 4 jam tidur ya. 9. Ya, memang survei membuktikan rata-rata penggunaan HP paling
sering kalian memakai HP-nya untuk belajar? Dari 8 ya, kita ambil 8. 2 jam. 2 jam belajar. Tapi kalau belajar joget TikTok itu kan belajar juga ya. Belajar maksudnya ada korelasinya dengan pelajaran di sekolah ya. Kalau yang dari TikTok itu lain ya. Nah itu analisanya 2 jam 8, 2, 6 berarti sisanya. Kalau di persentase mungkin sekitar 30-40%. Kemudian apa yang terjadi saat kalian tidak menolak? Ada sesuatu yang lebih panik nggak bawa HP ketimbang nggak bawa dompet kan? Ya. Kalau nggak bawa uang mana lebih panik? Nggak bawa uang. Tetap HP. Ya. Ada banking. Ada tetap lebih sengsara kalau tidak membawa HP. Penyalahgunaan handphone atau kecanduan pada gadget berarti melanggar ajaran dasar yang merata yang mana sebelum akan kita bedah ya kita akan bahas. Nah tujuan pembelajaran hari ini melalui pembelajaran problem based learning, jadi memberikan problem atau masalah hari ini. Tugasmu adalah memecahkannya, mencari solusi terbaik dari problem orang lain. Kamu pakai untuk dirimu, belajar dari pengalaman orang lain. Gak jauh-jauh di Indonesia juga. Ya. Harapannya kalian bisa memahami, kemudian menyimpulkan, ya. Nanti juga ada diskusi contoh-contoh perbuatan yang mencerminkan ajaran dasar yang moderate dan dasar yang moderate dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab sebagai wujud kesadaran diri, kesadaran sosial. Ya, kalian ini makhluk monodualis kan ya, makhluk individual, makhluk sosial juga. Ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita punya 6 profil sebagai wujud sadar pada ide sambil dewasa. Kemudian kita ke ini ice breaking dulu. Yuk, pertanyaan pertama. Siapa bisa? Kuaci apa yang bisa meledek? Kuaci apa? Kuaci rebu. Kuaci ada. Ya. Ya, kuaci ada. Oke, uang apa yang ditakutin sama anak? Itu kan hak dan kewajiban. Uangan nomor 1, oke. Ada yang belum ada yang menganggap ya? Iya. Tahap awal secara ada 10 bagian biasanya.
Upasanigraha, Brata, Upawasa, Mona, dan Snana. Oke, yang 10 yang kemarin sudah kita pelajari ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke materinya. Apa sih gunanya kita mempelajari ini gitu kan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti ketemu masalah. Tidak ada hidup tanpa masalah. Jangan berharap hidup tidak ada masalah. Semua itu kita punya masalah ya. Nah, tapi BTW kalian sudah pas ini? AC-nya sudah? Udah masih dingin ya. Itu bintang karena di sini kan, di sini kan. Nah, kemudian kemarin kan kita sudah melaksanakan tes gaya belajar sederhana ya. Sudah tahu kalian kecenderungannya kalian tuh audio atau visual atau kinestetik atau campurannya ya. Sebentar untuk mengerjakan tugas ini kalian tuh duduknya dengan teman-teman yang sefrekuensi ya, yang audio visual kan sudah dibagi kelompoknya kan ya? Sudah dibagi kan? Sudah. Berarti sekarang silakan duduk per kelompok 1 sampai 5, kemudian baru ibu bagikan LKPD ini. Silakan. Kalau perlu mengambil buku agar gampang. Aku di luar. Kelompok 4 tampil pertama, kelompok yang buat mind map tampil kedua. Siapa yang siap di antara ya Kak Dayu berarti ya? Kak Dayu kelompok 5. 45. Yang lain juga langsung selesaikan. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan, sesuatu yang tidak pas gitu silahkan disanggah langsung saat sesi diskusi. Perhatikan waktu presentasinya 10 menit ya. Dibagi 2, 5 menit presentasi, 5 menit diskusi. Silahkan tentukan siapa moderator, siapa penyaji, nggih. Untuk memberi kesempatan yang sama pada teman-teman untuk bicara. Jadi dibagi. Atau nanti bisa dibagi tugas, ada moderator kan membuka menutup, kemudian memandu diskusi, penyaji mungkin 2, penanggap 1. Penanggap tuh maksudnya ada yang bertanya, dia dulu yang menjawab, kalau tidak dibantu oleh teman-teman yang lain. Nanti saat kelompok lain presentasi, dia juga yang bertanya gitu. Ya, jadi menjawab dan bertanya. Seperti itu ya. Oke, sama-sama. Atur bersinah mungkin tadi kan? Kalau kita duluan boleh nggak? Kita udah sampai nomor 4 nih paling akhir. Sudah akhir? Boleh? Boleh, kita duluan. Nita, kemudian Dayu, kelompok 4, 5, nanti kalau ada waktu kalian. Udah selesai? Pembagiannya sudah clear. Nanti bisa kalau nggak sempat maju karena waktu, bisa dengan ini bertanya, ya. Kalau dirasa analisa pelanggaran dasi jaminnya itu nggak pas gitu, mungkin ada opsi yang lain gitu kan, boleh. Sambil bekerja, tapi kalau mulai dikecilkan benar-benar harus diskusi ya. Ya
Konstantia Putinta Andriani, yang absen dijelas. Konstantia Karena Pitantari, yang absen ruang berikut. Konstantia Mikade Astrian Pranyani, yang absen 14. Sani Mangin, Titian Jadi, Wedan hasil diskusi kelompok 4. Untuk waktu, saya persilakan. Baik, sebelum saya lanjut ke kasus, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu dasa Yamabrata dan dasa Yamabrata. Dasa Yamabrata dan dasa Yamabrata adalah ajaran pengendalian diri secara lahir dan batin bagi setiap orang penganut Hindu dalam rangka mewujudkan hidup dan kehidupan yang sejahtera, bahagia, bersih, dan suci. Berikut adalah pengertian dari dasa Yamabrata dan Yamabrata yang kita pelajari minggu lalu. Dan berikut bagian-bagian. Baik, selanjutnya saya akan memberikan singkat analisa kelompok kami dari kasus gangguan jiwa karena kecanduan gawai atau gadget. Jadi kami setelah melihat dari video yang diedarkan oleh Kompas TV, kasus yang dilihat adalah mengenai anak-anak yang terjangkit candu menggunakan gadget. Dilihat bahwa tiap tahunnya semakin marak anak-anak yang masuk ke dalam rumah sakit jiwa karena gangguan jiwa dan juga kecanduan gadget. Dan di video tersebut dijelaskan bahwa perilaku buruk anak-anak akibat kecanduan gadget dan gangguan jiwa itu seperti mencuri, melawan, mengamuk, dan sebagainya. Dari kasus tersebut, kita mendapatkan pelanggaran dari ajaran dasa Yamabrata dan juga Yamabrata, yaitu ke dalam bagian-bagiannya. Pelanggaran dari ajaran dasa Yamabrata yaitu melanggar ajaran Dhamma, yang artinya sabar serta dapat menasihati diri. Sedangkan pelanggaran dari ajaran dasa Yamabrata yaitu melanggar ajaran Taka, yang artinya pengekangan hawa nafsu, jasmani, dan ajaran Upawasa, yang artinya pengekangan diri. Baik, opsi dari masalah tersebut yaitu dari opsi positif melakukan bagian dari dasa Yamabrata yaitu upawasa, yang artinya bisa mengendalikan diri atau membuat aturan untuk diri sendiri, sebagai contoh membuat jadwal sehari-hari. Yang kedua ada mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara mempelajari ajaran-ajaran suci. Yang ketiga ada melakukan bagian dari dasa Yamabrata yaitu tapa, yang artinya pengekangan hawa nafsu, contohnya bisa membatasi diri saat menggunakan gadget. Keempat, melaksanakan hal-hal yang positif, contohnya sembahyang, melestarikan permainan tradisional, dan yang lainnya. Kelima, ada melakukan dasa Yamabrata yaitu dhamma, yang artinya penyabar serta dapat menasihati diri sendiri, contohnya bisa mengontrol diri saat menggunakan gadget. Dan opsi negatifnya, yang pertama ada merasa ada yang kurang ketika kita tidak menggunakan gadget. Yang kedua, tidak bisa menasihati diri sendiri. Yang ketiga, terganggunya kesehatan mental dan jiwa. Yang keempat, menurunnya imun tubuh karena terlalu sering bergadang. Yang kelima, kurangnya interaksi terhadap orang lain karena terpaku pada menggunakan gadget. Baik, terakhir kesimpulannya itu penggunaan gadget yang berlebihan dapat menimbulkan efek negatif bagi penggunanya. Maka dari itu penggunaan gadget harus dibatasi dan digunakan untuk hal-hal bermanfaat dan positif. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mulai 15.22, sekarang 15.27, hampir pas ya. Berarti kita akan buka sesi diskusi. Silakan Bini Hamilton. If you have any question about anything, please raise your hand. Mungkin mau duduk ya? Kita ada tak duduk? Kasih ya. Kan udah mau selesai. Diskusi ya. Maya, silakan.
terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Romo Kusuma Wibowo. Saya 2019. Baik, mungkin saya ingin bertanya sedikit mengenai kasus gangguan kejiwaan ini. Nah, mungkin bisa kalian berikan atau mungkin bisa kalian jelaskan mengenai bagaimana cara penanggulangan dampak penggunaan gadget yang berlebihan pada anak-anak. Mungkin contohnya seperti anak kecil yang tentunya tidak dapat merusak gangguan mata dan hal lainnya. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, berikan kami waktu untuk berdiskusi. Silakan. Sambil berdiskusi mungkin bisa ditampung dari satu pertanyaan. Itu yang diskusi tidak aja berapa nanti mana dulu. Untuk yang mau bertanya lagi, silakan. Nanti Kak Dayu. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya dari Kristiania Putri. Bisa dipanggil saya dari kelas 12 Eko. Di sini saya ingin menanyakan maksud dari pelanggaran dasi yang berarti yang bagian dan yang berarti sabar serta dapat menasihati diri. Apa maksud dari kita dapat menasihati diri sendiri? Ataupun berikanlah contoh gimana caranya kita menasihati diri sendiri seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menyampaikannya kepada Senang. Kalau pertanyaan yang pertama dari Oke sudah saya tanggapi dulu. Untuk pertanyaan yang kedua bisa diulang. Oke, mungkin bisa kalian berikan contoh dari dharma, yaitu menasihati diri sendiri. Yang kedua sebagai penambah Astrid. Astrid silakan ditanggapi dulu yang pertama. Setelah itu pertanyaan kedua boleh dibantu oleh peneliti. Silakan Astrid. Apapun yang Anda gunakan, tidak ada benar salah yang opini. Lalu nanti kita luruskan bersama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aka. Jadi cara penanggulangannya itu mungkin satu, untuk membuat kegiatan sehari-hari agar tidak terlalu sering menggunakan gadget. Kedua, mengikuti atau membuat aktivitas di luar aktivitas positif di luar rumah. Mungkin seperti kayak ikut SDP, mungkin seperti itu. Dan untuk anak kecil itu kita membiarkan anak kecil itu mengeksplor alam sehingga tidak terlalu fokus untuk bermain gadget. Mungkin bisa menggunakan gadget namun waktunya dibatasi dan diawasi oleh orang tuanya. Mungkin dari itu saja dari saya. Apa bisa diterima? Bisa? Nah, terima kasih. Oke, pertanyaan kedua. Damur, katanya itu menasehati diri sendiri. Gimana sih contohnya proses menasehatinya tuh seperti apa gitu? Kalau kamu punya masalah, kamu menasehati diri dengan cara apa? Ya, Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Kak Dayu. Jadi tadi itu contoh dharma yang menasihati diri sendiri itu dilakukan seperti apa? Mungkin mengintrospeksi diri jika kita melakukan kesalahan, dan tidak menutupi kesalahan diri sendiri. Mungkin seperti itu. Apa bisa diterima? ya diperjelas ya, diperjelas. Self-talk atau bicara kepada diri sendiri. Sering nggak? Melakukan itu nggak? Dialog dengan diri itu. Pernah ya? Nah, pasti itu. Bukan gila, itu emang dalam rangka untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang kalian dapat atau alami.
sebelum meminta pendapat dari orang lain. Ya, trust yourself. Udah. Kemudian dari mana? Itu ya belajar juga dari pengalaman orang lain kan. Ya, oh dia ini kadang ini belajar dari begitu. Ya, kayak dengarkan teman curhat itu sebenarnya kita belajar. Ya. Bukan ngomporin ya jadinya ya. Nyari solusi, ngasih solusi. Seperti itu. Ya. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 4? Tidak. Oke, kita berikan kelompok 1. 1 jempol, 2 jempol, 1 salut. Baik, karena presentasi dari kami sudah selesai. Sekian dari kami izin pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak sendiri. Thank you is 18 Bakwan. Thank you for everyone. Santi, Santi, Santi. Contoh kasus dase yang melan dase yang date sadurung titiang lan kurang lugrayang titiang lan timpang titiang nyinahang angge wasan titiang komong bukti utami yang saking kelas 12 NO yang absen titiang di Pastadia Komoditi Agustini yang saking kelas FO Pastadia Midai Lulus GTST yang saking kelas 12 NO Wastrantiang Gede Surya Winata, yang saking kelas FO. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Komoditi Agustini. Pengertian dari dase yang berarti yaitu 10 pengendalian diri secara jasmani. Pengertian dari dase yang berarti yaitu 10 pengendalian diri secara rohani. Masalah yaitu remaja 17 tahun gangguan saraf diduga kecanduan game online tak bisa berhenti bergerak. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menyampaikan bagian-bagian dari dase yame dan yame brate yang terkait dengan kasus tersebut. Yang pertama yaitu pada bagian yame brate, yaitu ada pada bagian ahimsa yang berarti tidak menyakiti, yang dimana secara tidak sadar tokoh dalam video tersebut telah menyakiti dirinya sendiri, walaupun dalam pemikirannya itu adalah untuk kesenangan dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian ada di bagian kedua yaitu ada di bagian dhamma atau dhamma yang berarti pengekangan hawa nafsu secara jasmani, yang secara tidak sadar dalam kasus ini berarti dia itu tidak bisa mengekang hawa nafsu jasmaninya, seperti itu. Kemudian pada bagian yang berarti yang terkait yaitu tapa, yang berarti pengekangan diri, yang secara langsung dia tidak bisa mengekang dirinya sendiri dari hawa nafsunya sendiri, seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Kak Ayu. Yang selanjutnya itu opsi penyelesaian. Yang pertama ada membatasi diri untuk bermain game. Yang kedua ada mempelajari beda atau menggunakan waktu untuk belajar. Dan yang ketiga ada main game setelah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Dan yang keempat ada begadang main game online. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Surya. Oke, dari sekian banyaknya option, kami memilih option ketiga yaitu
bermain game setelah menyelesaikan tugas-tugas. Karena jika sini gimana nih? Oke, memutuskan bahwa opsi nomor 3 yaitu main game setelah melaksanakan tugas yang diberikan. Karena menurut kami pada saat kita menyelesaikan tugas pasti akan ada rasa jenuh dan rasa bosan gitu. Makanya kita perlu hiburan yaitu bermain game online. Dan mohon maaf ini kami nggak terlalu suka belajar, makanya kita pilih opsi nomor 3. Sekian dari saya. Dan mungkin teman-teman juga ada opsi-opsi lain seperti itu. Jadi mungkin bisa diskusi kita Ibu untuk Sudah. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Waktu dan tempat saya persilakan. Mau duduk nggak? Boleh. Sebentar ya, Mas. Nah, ini foto dulu. Turunkan harga dulu. Jadi saya ingin bertanya dalam presentasi yang teman-teman lakukan kan di sana dijelaskan bahwa ada ahimsa di mana perbuatan yang menyakiti diri. Berarti dalam ahimsa itu perbuatan yang menyakiti diri itu bukan berarti kayak kita luka gitu. Kan menyakiti diri itu kan pasti luka yang keluar darah gitu yang kita ketahui sebagian besarnya kayak gitu. Berarti menyakiti diri itu dalam bentuk luka gitu. Apakah ada bentuk lainnya? Oke. Siap, bisa. Saya Kak Ayu. Sudah. Satu lagi. Satu lagi. Silakan. Oke, baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Yusuf Tesa. Nah, di sini saya bertanya, kan tadi sempat bilang kalau bermain game online itu setelah belajar. Nah, pertanyaan saya, misalnya belajarnya itu selesainya malam, misalnya jam 11 gitu. Kemudian jenuh ingin bermain game, apakah solusi yang terbaik? Apakah kita bergadang sambil main game atau enggak kita tidur tapi dalam konteks kita masih jenuh gitu? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Siap, bisa. Terima kasih Kak Ayu dan Kak Alet. Izinkan kami untuk diskusi sebentar. Kalau bisa langsung di ini apa dijawab kayak dari sudah ada yang menjawab. Oke, untuk pertanyaan dari dari Kak Ayu itu, apakah ada bentuk luka lain selain luka yang secara fisik? Secara ilmiah itu ada, namanya itu luka fisik ada, berarti rohani, kayak rohani ada, jasmani pasti ada kan. Secara gini itu yang disebutkannya tadi itu luka secara jasmani atau secara kasat mata. Secara rohani itu seperti ke mental, kayak mental breakdown atau habis putus gini kan breakdown ya. Enggak. Dan dalam konteks di sini itu melukai diri sendiri itu mentalnya yang kena, makanya penyakit saraf kan. Sekian dari saya, apakah bisa diterima? Selanjutnya akan jawab sama teman saya. Oke, terima kasih. Di sini saya ingin jawab pertanyaan dari Kak Alif. Mungkin bisa sebenarnya masalah pada gadget ini atau kecanduan dengan game online ini sebenarnya masalah waktu. Kalau misal kita memilih opsi bermain game setelah menyelesaikan tugas-tugas kan. Tadi pertanyaan dari Kak Alif yaitu apakah ketika tugas kita selesainya baru malam, sangat malam, apakah kita harus bermain game setelah menyelesaikan tugas tersebut? Oke, jadi sebenarnya ini masalah waktu. Misal Kak Alif selesai tugas-tugasnya itu sekitar jam
Jadi kalau ini juga tergantung dari Kak Alif. Apabila Kak Alif sudah ngantuk ya tidur. Apabila Kak Alif belum ngantuk, silakan gunakan waktu sedikit saja untuk bermain game seperti itu, agar Kak Alif bisa menyelesaikan tugas-tugas yang akan dilakukan pada besok harinya seperti itu. Bagaimana, bisa diterima Bapak? Oke, silakan. Debat pilkada ini. Maaf bisa tidak? Intinya kalau belum ngantuk mau main game main, begadang nggak masalah gitu. Sebenarnya ini masalah waktu seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita begadang itu bukan kita melanggar asumsi juga ya, kan itu pasti menyakiti diri sendiri kan dengan begadang. Sebentar Kak. Kalau memang Kak Alif merasa itu menyakiti diri sendiri, berarti Kak Alif nggak mungkin melaksanakan hal tersebut, bukan? Tapi dalam konteks tadi itu kan kecanduan. Oke, karena kecanduan kan, berarti ada memang waktu-waktu tertentu seperti itu. Kalau memang kita nggak mungkin melaksanakan sesuatu secara instan seperti itu. Kalau misal Kak Alif memang nggak bisa nih di dalam satu hari itu melaksanakan, ataupun Kak Alif nggak bisa nggak bergadang karena kecanduan. Tetapi kalau Kak Alif mau dan niat untuk belajar seperti itu pasti bisa. Mungkin 1 jam atau 2 jam seperti itu. Bagaimana Kak Alif? Mohon maaf, di sini saya mau menambahkan. Ini kan katanya kerjanya itu jam 11 dan masih merasa jenuh dan nggak bisa tidur gitu. Saya tidak menyarankan untuk bermain game, tetapi bisa yang lainnya juga secara online, ada kembali video atau apa. Nonton TikTok, baca komik, baca novel, or anything else. Tapi dengan batasan waktu juga, karena besoknya misalnya besok masuk, kalau besok libur nggak masalah. Gitu. Kalau besoknya masuk, itu cuma batasi cuma 1 jam saja gitu saya ini saran itu. Dan kami tidak menyarankan untuk bermain game. Tidak harus selesai tugas langsung main game, bukan gitu. Kalau memang ada niat boleh. Tapi kalau nggak niat sama nggak ini sama kekurangan waktu, yang mending nonton YouTube atau TikTok, nonton baca komik atau baca novel, mending gitu daripada main game. Kalau main game itu kisaran waktunya itu lebih banyak digunakan. Oke, mungkin bentar Kak Alif, mungkin ada tambahan nih. Kak Alif kan mengatakan semisalnya, oke saya nanya nih balik ke Kak Alif. Kalau misalnya itu terjadi ke Kak Alif, opsi apa yang Kak Alif ambil? Kan saya nanya tadi kesana. Nah, makanya saya kembalikan ini ke Kak Alif, karena kita juga butuh pendapat dari Kak Alif untuk mengetahui apa opsi yang akan Kak Alif lakukan. Karena saya tidak tahu. Oke, ini sudah menjadi lempar-lemparan dan debat kusir. Bisa ada opsi pendapat dari teman yang lain. Ya, minta atau Oke atau siapapun. Nah, dan kita Kalau opsi yang saya ambil itu tergantung kepada diri kita sendiri. Kalau saya sih menyarankan untuk menerapkan ajaran dasar Yama Brata, yaitu upawasa, yaitu mengendalikan diri atau mengatur diri. Contohnya membuat jadwal, jam berapa kita bermain, jam berapa kita membuat tugas, dan jam berapa kita tidur maupun makan. Seperti itu. Oke, terima kasih Kanita bantuannya. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau bantu kita? Oke. Jadi oke. Oke, ada ini nggak tambahan? Mungkin kamu yang Kamu aliran yang main game jam berapapun selesai pokoknya main game. Aliran kita yang hidup sehat pakai jadwal. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebenarnya di sini saya nggak mau bela manapun, jadi saya mau meluruskan aja. Sebenarnya pertanyaannya sebenarnya itu serba salah. Kalau mau jawab ini juga salah, pasti ada salahnya, jawab ini juga pasti ada salahnya. Maksudnya seperti itu. Jadi simpelnya sebenarnya simpel. Tergantung diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri pengennya hiburan, pengen bermain sebentar, silakan dilakukan. Kalau memang serasa sudah malam dan ingin istirahat, silakan istirahat. Sebenarnya itu balik ke diri kita sendiri lagi. Kalau memang diri kita sendiri ingin sehat, segala macam,
Ya silakan kalau kalian pengen istilahnya ingin menghibur diri sebentar, gunakanlah waktu sebentar saja untuk bermain game ataupun hal lainnya. Itu dari saya. Terima kasih. Ini yang tidak menjadi apa? Menjadi sesuatu yang dimudaratkan. Goalnya adalah kalian belajar itu kan satu biar sehat, makanya penjas kan biologi. Utama yang harus kalian jaga adalah kesehatan. Kalian sudah ngerti apa yang menyebabkan sehat atau yang menyebabkan sakit. Dalam kasus ini jam 11 selesai. Itu kan udah malam ya. Kalau mengutamakan kesehatan maka seperti ini Pak, seperti yang dituntut oleh Ali itu maunya untuk seperti itu kayaknya. Dia tidak sepakat kalau masih main game gitu, karena dia orang sehat gitu mungkin kan. Oke juga masih lihat-lihat sekolah. Kalau besok libur saya main game. Kalau besok sekolah saya tidur. Ya, seperti itu. Tapi seharusnya Kak Alif bisa menyelesaikan tugasnya sebelum malam jam 9. Ya, jadi seperti itu, mengatur waktu lagi, mengatur prioritas. Seharusnya kalau sudah jam 11 selesai buat tugas, itu sudah jam malam, sudah waktunya tidur. Apalagi besok sekolah. Kembali lagi, karena mental health itu harus dijaga. Kamu nggak seret kalau nggak dapat main game. Silakan demi menjaga kesehatan mentalnya. Asalkan besok tetap bisa bangun pagi, tidak masalah. Jam 5 saya tetap bisa bangun pagi. Saya bisa bantu orang tua dulu, ya lakukan tugas saya. Silakan. Tapi kalau itu ternyata akan terganggu, tidak usah. Ya, paham ya? Benang-benangnya bisa dipahami? Nah, kembali ke diri sendiri, diaturnya. Yang paling tahu diri orang kalian. Ya, terima kasih, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ayu, Kak Oke, Kak Ale, dan Kak Nita sudah berpartisipasi dalam presentasi kami. Selanjutnya kami akan menutup presentasi. Siang-siang pergi ke kota. Cakep. Jangan lupa. Coba kalian jawab cakep ya. Ayo, siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bermanfaat. Presentasi kami diraga aturan Titian Sidoarjo Paramesan. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Kami sudah dua kelompok ya, yang membuat map maupun yang presentasi dia PPT. Jadi untuk presentasi selesai. Nah, jadi silakan. Dilanjutkan sebentar lagi. Kita mengingat sesi untuk kita simpulkan bersama apa yang kita pelajari hari ini dari pelajaran Dase Yama Brate dan Nyamu Brate berhubungan dengan kasus-kasus tadi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Pengendalian diri. gimana? Pengendalian diri. Dase Nyamu, Dase Yama itu semua tentang pengendalian diri. Be the right man on the right place. Jadilah orang yang tepat di waktu dan tempat yang tepat. Saatnya belajar ya belajar, tempatnya di mana saja bisa belajar ya. Silakan Oke, silakan. Terima kasih ya.
diri dengan baik, kesadaran diri saya semakin meningkat tentang siapa sebenarnya saya, apa tujuan hidup saya, mau kemana saya setelah ini. Saya bisa memilih diri dengan baik, menentukan skala prioritas dalam hidup saya, melaksanakan semua kewajiban secara seimbang. Saya bisa hidup berdampingan dengan teman, dengan tetangga, sesuai dengan tugas dan fungsi saya sebagai masyarakat, bagian dari masyarakat, sebagai makhluk sosial. Saya bisa meningkatkan keterampilan berelasi dengan konsep ajaran Dasa Yama dan Yama Berata yang telah kami pelajari untuk pengendalian diri kami. Dan saat nanti ada hal-hal yang harus kami putuskan, kami bisa memutuskan yang terbaik sesulit apapun itu pilihan-pilihannya. Karena kami yakin dan paham di atas segalanya kami telah berusaha dengan baik. Kembali atur nafas, tarik nafas, lepaskan som, rasakan energi positif dari alam mengalir ke seluruh tubuh. Keluarkan nafas, lepaskan ham, semua racun, hal negatif dari tubuh keluarkan, kembalikan ke alam. So, ham. Terima kasih Tuhan, letakkan tangan di dada, lantunkan salam damai. Om Santi 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 Om. Jadi itu refleksi pembelajaran kita hari ini ya, tentang pengendalian diri. Besok kalau ketemu lagi kasus yang sama, mudah-mudahan kalian tidak bingung lagi ya, kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan yang terakhir, kita ke evaluasi ya. Yang bisa tangannya kemudian boleh pulang. Yang pertama, saya bacakan untuk kalian bisa baca sendiri ya. Dasa yang berarti berasal dari bahasa Sanskerta. Arti dari dasa yang berarti adalah ya, ada ini. Dasa yang berarti yaitu adalah pengendalian diri secara jasmani. Jasmani atau tahap awal. Silakan Kak Dari boleh pulang ya. Selanjutnya, ya, menurut kitab Saraswata saya Sloka 259 disebutkan ada 10 pengendalian tahap awal, diantaranya Anda Sangsil sampai dengan Mardaul, berhati lembut, ya, memiliki empati simpati kepada orang, sensitif dan peka terhadap sekitar dalam dasa yang moderat disebut berhati lembut. Ya, Mardaul. Bagaimana yang lain? Benar? Iya, benar ya. Ada di halaman 254. Silakan kita pulang. Yang ketiga, hidup sebagai makhluk Tuhan sekaligus makhluk sosial harus senantiasa mengendalikan diri. Pola hidup seenaknya, berkata semau gue, makan kapanpun sesuai keinginan, tidak pernah melakukan pemujaan terhadap leluhur atau bahkan jarang melaksanakan puja trisandil adalah perbuatan yang melanggar implementasi ajaran Dasa yang berat. Di antaranya ada dua ya, ada tiga. Fokus ke Dasa yang berat. Ilmu berkata semau gue, makan kapanpun, tidak melakukan pemujaan. Berarti apa? Silakan Kak Novita. Yang berkata itu Mona, terus apa ya? makan kapanpun. Berapa? Ya, terus iya. Dan terakhir tidak melaksanakan trisandil. Iya, sudah. Tepuk tangan untuk kalian. Terakhir itu tidak ada yang
Kegiatan pembelajaran hari ini kita tutup ya. Jangan lupa buat posisinya, yang video TikToknya sudah sesuai tema-temanya yang sudah kita jelaskan. Ada pertanyaan tidak? Ya, ya. Tapi belum ngerti bukan ya. Kalau sudah ada pertanyaan, mari kita tutup dengan cara bersekali. Silakan ketua kelas berikan pertolongan. Ya, silakan aja boleh. Om Santi 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 Om.